Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu ingin menghadiri. Saya Syarif Dunia, saya Muslim. Saya Berkas Yombing. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian, yaitu pengendalian kehilangan inti sawit pada beberapa titik proses di pabrik kelapa sawit. Data yang digunakan berasal dari bulan Juni 2022 dengan jumlah 20 sampel harian. Tujuan mengidentifikasi titik losis terbesar, menganalisis penyebab losis, menentukan menggunakan perbaikan untuk menentukan losis. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agna Kanti. Penjelasannya terdapat 4 titik utama kehilangan kernel. Yang pertama, fiber cyclone. Yang kedua, LCDS 1 atau LED Venera dan separator 1. Yang ketiga, LCDS 2. Yang keempat, with cell. Nilai total losis diperoleh dari penjumlahan seluruh titik losis. Hasil penting yang pertama, rata-rata fiber cyclone sama dengan 1,92%. Rata-rata dari LCDS 1 sama dengan 0,51%. Rata-rata LCDS 2 sama dengan 1,43%. Selanjutnya rata-rata Wixel 3,02%. Rata-rata total losis sama dengan 6,88%. Interpretasi, Wixel memiliki nilai rata-rata terbesar sehingga menjadi indikasi awal sebagai sumber utama kehilangan kernel. Selanjutnya statistik deskriptif. Statistik yang digunakan mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan total akumulasi losis. Temuannya yaitu Wixel memiliki total losis 60,45%, fiber cyclone 38,49%, LCDS 2 28,59%, LCDS 1 10,17%. Kesimpulannya, Wixel merupakan titik paling kritis karena memberikan kontribusi terbesar terhadap kehilangan kernel sehingga harus menjadi fokus utama perbaikan. Selanjutnya, histogram distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan sebaran data losis. Frekuensi kemunculan nilai losis tertentu. Bentuk distribusi data. Fungsinya yaitu mengetahui apakah data tersebar merata, mengidentifikasi adanya data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, menjadi dasar analisis kualitas proses. Interpretasi, sebagian besar data berada pada rentang tengah sehingga proses relatif stabil dan penyimpangan ekstrim. Selanjutnya, diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20. Titik losis kontribusi Wixel 43,90%, fiber cyclone 27,95%, LCDS 2 20,76%, LCDS 1 7,39%. Analisis, Wixel dan cyclone menyumbang 43,90% ditambah 27,9% sama dengan 71,85%. Kesimpulannya, apabila perusahaan berhasil memperbaiki dua titik tersebut, maka sebagian besar masalah kernel losis dapat dikurangi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Berkas Yombing. Oke, selanjutnya kontrol chart atau peta kendali menampilkan peta kendali yang dijual ke expert untuk total kernel losis. Parameter center line sama dengan 6,885%. Marker kontrol limit sama dengan 5,81%. LCL sama dengan 3,89%. Hasilnya, semua 20 data berada dalam batas kendali. Tidak ada titik yang melewati UCL maupun LCL. Interpretasi, proses pengolahan masih berada dalam kondisi statistical control atau terkendali secara statistik. Catatan, tanggal palu memiliki nilai tertinggi yaitu 11,26%. Nilai tersebut mendekati UCL sehingga perlu diperhatikan. Selanjutnya, analisis penyebab. Menganalisis penyebab tingginya kernel losis menggunakan metode 6M. Metode faktor material, faktor manusia, faktor lingkungan, atau faktor pengukuran. Tujuannya
menemukan akar penyebab yang menyebabkan tingginya ketosis pada wet cell dan fiber clone. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Yang selanjutnya ada fishbone cause and effect, merupakan visual ulang dari analisis fishbone sebelumnya. Penjelasan diagram ini memperhatikan hubungan sebab akibat secara lebih jelas antara mesin, metode, material, manusia, pengukuran dan hubungan terhadap masalah utama yaitu kernel dosis tinggi. Fungsinya membantu manajemenkan menentukan tindakan korektif yang paling tepat. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut perbaikan, berisi program perbaikan yang akan dilakukan perusahaan. Target utama menurunkan total kernel dosis dari 6,88% menjadi 5,50% dalam 6 bulan. Program perbaikan yang pertama mengurangi wet cellulosis, yang kedua mengurangi fibroclonosis, yang ketiga integrasi data tanggal 14, yang keempat kalibrasi LTDBS 2, yang kelima optimasi LTDS 1, yang keenam standarisasi sistem pengukuran. Analisis tindakan difokuskan pada titik yang memberikan kontribusi dosis terbesar sehingga perbaikan menjadi lebih efektif. Yang 10 ada kesimpulan, merangkumkan sebuah hasil analisis. Kesimpulan utama, yang pertama total kernel dosis rata-rata sebesar 6,88%. Yang kedua, wet cell merupakan penyumbangan dosis terbesar. Yang ketiga, wet cell dan fibroclonel menyumbangkan 71,85% dari total dosis. Yang keempat, seluruh data masih berada dalam batas kendali statistik. Yang kelima, tanggal 14 perlu integrasi lebih lanjut. Yang keenam, telah disusun rencana perbaikan untuk menurunkan dosis sehingga kurang lebih 5,50% dalam 6 bulan. Baik, kesimpulan akhir presentasi kami, secara statistik proses masih terkendali. Namun nilai proses masih cukup tinggi, oleh karena itu fokus perbaikan harus diarahkan pada wet cell dan fiber cyclone karena kedua titik tersebut merupakan penyebab utama kehilangan kernel. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.